Sirene menggema di Tel Aviv pada Minggu pagi. Iran tetap memberikan perlawanan usai menerima serangan Amerika Serikat. Diplomat tertinggi Iran memperingatkan Amerika Serikat bahwa negara yang dipimpin Donald Trump akan menerima konsekuensinya karena Iran akan memberikan balasan. Melalui akun media sosial X, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga telah menyampaikan tanggapannya atas serangan AS di 3 lokasi fasilitas nuklir milik Iran. Ia menyatakan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat tentu ada konsekuensinya. Abbas juga menyampaikan sesuai dengan piagam PBB, Iran memiliki semua pilihan untuk mempertahankan kedaulatan, kepentingan dan rakyatnya untuk membela diri. Serangan Iran menyasar wilayah utara dan pusat Israel. Menurut informasi dari United Hatzalah, sebuah organisasi layanan medis darurat berbasis relawan Israel, serangan ini merupakan kiriman pertama Iran pasca serangan Amerika Serikat. Sebanyak 11 orang korban dilarikan ke rumah sakit dari serangan ini. Iran telah melepaskan ratusan roket drone ke Israel sejak pertama kali Israel melakukan serangan ke Iran pada pekan lalu. Militer Amerika Serikat menyerang 3 lokasi di Iran pada Minggu dini hari. Serangan ini membuat AS secara langsung bergabung dengan Israel menyerang Iran. Apakah serangan ini akan menandai keterlibatan negara-negara lain dan ancaman terjadinya Perang Dunia Ketiga? Kita akan membahasnya dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Hik. Selamat sore. Ya, dengan Eva di studio, Prof. Hik. Kita komentari dulu tanggapan Iran pasca serangan Amerika Serikat. Tadi disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan juga Iran akan berusaha mempertahankan kedaulatan, kepentingan dan rakyatnya. Apa yang Anda baca dari statement atau tanggapan Iran ini? 3 hal, Eva. Jadi pertama adalah Iran ingin mengatakan bahwa ya betul di Iran ada pengembangan program nuklir, tetapi program itu dalam tujuan damai, tidak dalam tujuan perang. Sehingga serangan terhadap Amerika Serikat terhadap Iran ini merupakan suatu pelanggaran hukum internasional. Kedua, bahwa ketentuan hukum internasional yang dikutip oleh pihak Iran adalah pasal 2 ayat 4 piagam PBB, di mana di situ disebutkan bahwa setiap negara wajib untuk menahan diri menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap kedaulatan wilayah integritas dari negara anggota lainnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini jelas menurut Iran melanggar pasal 2 ayat 4, mengingat menurut Iran pengembangan nuklir adalah untuk tujuan damai dan ini sudah diverifikasi oleh lembaga nuklir internasional yaitu IAEA yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang ketiga, Iran tadi saya mendengar Menlu mengatakan bahwa dia menyampaikan hal ini ke Dewan Keamanan PBB kepada banyak negara dan ini sesuai dengan pasal 51 piagam PBB bahwa kalau sebuah negara mendapat serangan dari negara lain maka dia punya hak untuk melakukan bela diri. Hak bela diri ini diatur dalam pasal 51 self defense, itu mengatakan bahwa negara tersebut bisa melakukan serangan kepada negara yang telah melakukan serangan dan kemudian dia harus menyampaikan serangan ini sebagai pembalasan ke Dewan Keamanan PBB. Sehingga prosedur yang diatur di dalam pasal 51 piagam PBB oleh Iran dipenuhi. Nah, tadi juga saya melihat bahwa serangan yang dilakukan tidak sekarang langsung ke Amerika Serikat, tetapi dilancarkan ke Israel. Karena mungkin bagi Iran, pada saat sekarang ini yang paling cepat dan paling dekat dengan Iran untuk melakukan serangan balasan, tidak ke Amerika Serikat atau ke kapal-kapal perang Amerika Serikat, ya, kapal-kapal induknya yang berada di Timur Tengah, tetapi yang paling mudah untuk dilakukan serangan balasan adalah ke Israel. Sehingga tadi kita lihat betapa Israel mendapatkan serangan dari Iran pasca adanya serangan dari Amerika Serikat. Seperti itu, Eva.
Apakah serangan balasan dari Iran akan lebih masif ke Israel nantinya pasca serangan dari Amerika Serikat? Saya rasa demikian ya. Jadi kalau selama ini yang ditarget adalah instalasi-instalasi militer yang dimiliki oleh Israel, bukannya tidak mungkin dalam serangan yang akan datang ini, di samping instalasi-instalasi militer yang akan diserang, adalah instalasi-instalasi yang berkaitan dengan masalah militer. Bahkan bukannya tidak mungkin, misalnya gedung-gedung yang menjalankan bursa dan lain sebagainya, itu akan menjadi target. Meskipun dalam hukum perang memang dikatakan bahwa tidak boleh ya target-target sipil yang menjadi target lah ya, instalasi-instalasi sipil, warga sipil yang tidak melakukan pengangkatan senjata dan lain sebagainya. Namun demikian, bagi Iran, mungkin Iran menganggap bahwa dia tidak punya pilihan lain selain melakukan serangan-serangan itu. Karena apa? Dia sudah diserang oleh Amerika Serikat, dan bagi Iran tidak mungkin melakukan serangan balasan ke Amerika Serikat karena jaraknya yang jauh, dan yang dia lihat adalah kepentingan Amerika Serikat yang paling dekat. Kepentingan Amerika Serikat pada saat ini adalah Israel, sehingga Israel lah yang kemudian mendapatkan serangan-serangan seperti itu. Ya, serangan ke Amerika Serikat tidak mungkin karena jauh ya, tapi apakah ada serangan lain yang bisa dilakukan Iran, misalnya ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz bisa dilakukan karena bisa akan berdampak pada pasar global, Prof. Hik? Ya, bukannya tidak mungkin hal ini juga akan dilakukan, terutama oleh negara-negara yang akan membantu Iran, juga yang selama ini lembaga-lembaga yang katakanlah seperti Houthi, ya, lalu kemudian Hamas dan kemudian Hezbollah, dia akan melakukan membantu Iran. Dan Houthi itu sudah kemarin-kemarin ini melakukan serangan-serangan ke kapal-kapal yang berlayar di Selat Hormuz, sehingga membuat banyak kekhawatiran bagi kapal-kapal yang berlayar di selat tersebut untuk melintasi Selat Hormuz. Dan ini selat ini merupakan silence of communication, SLOC, artinya dia ini menjadi urat nadi bagi perdagangan internasional, sehingga kalau ada disrupsi di sini, ini akan berdampak pada supply chain bagi dunia, dan kemudian juga terutama sekali supply terhadap bahan bakar minyak, ya. Dan kita sudah lihat bahwa bahan bakar minyak sekarang ini sudah mulai meninggi, dan bukannya tidak mungkin akan lebih meninggi lagi. Nah, jadi ini yang akan dilakukan, dan yang lebih repot lagi adalah kalau misalnya ada simpatisan-simpatisan Iran yang dia bergerak untuk atas namanya sendiri atau atas nama kelompok, mudah-mudahan ini tidak terjadi, tapi melakukan tindakan-tindakan yang mengarah teror, yang pemerintah Iran sendiri tidak bisa mengendalikan apa yang mereka lakukan. Tetapi karena mereka punya simpati dan mereka tidak tanda kutip suka dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran atau dianggap sebagai dunia Islam, nah ini yang akan membahayakan Amerika Serikat. Ini yang akan membahayakan warga Amerika Serikat di seluruh dunia. Karena apa? Dengan adanya serangan ini, pelampiasan orang terhadap Amerika Serikat, mungkin terhadap Israel, itu tidak dilampiaskan kepada negaranya atau pemerintahnya, tetapi pada warga negaranya. Ini yang kita harus hati-hati, termasuk kita di Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan secara pribadi atau kelompok melakukan misalnya tindakan seperti masa lalu, sweeping dan lain sebagainya. Ini yang oleh aparat kita harus kita jaga. Tapi sekali lagi, serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat memang secara serangan tiga tempat ini dianggap sebagai adanya instalasi nuklir, itu dilakukan secara well calculated, artinya sudah dikalkulasikan secara baik dan sempurna. Hanya saja konsekuensi dari serangan ini menurut saya yang tidak dipikirkan oleh Amerika Serikat. Karena apa? Banyak negara-negara yang mengkhawatirkan bahwa serangan ini bisa bereskalasi dan kemudian negara-negara akan mengelompok, apakah berada di belakang Iran ataupun di belakang Amerika Serikat dan Israel, dan ini akan memicu nantinya perang dunia ketiga. Ini yang menurut saya tidak dikalkulasi oleh
Presiden Trump, meskipun dalam pidatonya Presiden Trump mengatakan bahwa kami melakukan tindakan ini untuk menghilangkan negara yang dianggap sebagai pelaku teror, dan kemudian dia berharap bahwa Iran akan menyerah dan kemudian akan ada perdamaian dan kemudian dunia akan lebih damai lagi. Namun demikian, saya lihat dari pernyataan-pernyataan sejumlah negara lain, ya, kalau Inggris itu mereka mendukung, kemudian juga Australia, kalau Jepang netral, Jepang menganggap bahwa ini harus kita cermati, tetapi ada negara seperti di Venezuela, di Kuba yang sudah mengutuk Amerika Serikat atas tindakan agresinya dan melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, seperti itu. Ya, konsekuensi serangan Amerika Serikat bagi eskalasi itu yang tidak dihitung ya. Bagaimana dengan reaksi negara pendukung Iran seperti Rusia dan China, Prof. Ya, ini yang saya belum lihat bagaimana reaksi mereka. Memang sebelum ada serangan Amerika Serikat, bahkan ketika Presiden Putin mungkin bertemu dengan Presiden kita Prabowo, beliau mengatakan bahwa Rusia bersedia apabila diminta untuk menjadi mediator. Namun demikian, ada kabar juga yang saya melihat di dalam media yang mengatakan antara Rusia, Iran, dan Korea Utara mempunyai perjanjian keamanan yang intinya adalah serangan terhadap satu negara berarti serangan pada negara lainnya. Nah, kalau misalnya memang betul ada perjanjian seperti itu, berarti serangan terhadap Iran oleh Amerika Serikat dianggap serangan terhadap Rusia dan Korea Utara. Nah, ini yang menjadi masalah besar sekali apabila ternyata Rusia dan Korea Utara akan ikut berada di belakang Iran untuk menghadapi Amerika Serikat. Sebenarnya kalau saya lihat Korea Utara, meskipun tidak ada kaitan misalnya di kawasan, tetapi sepanjang ada Amerika Serikat di situ, mereka bersedia untuk mendukung negara yang berhadapan dengan Amerika Serikat. Dan ini sudah ditunjukkan pada perang Ukraina dan kemungkinan besar juga pada perang Iran ini. Dan yang kita khawatirkan adalah Korea Utara memiliki senjata nuklir walaupun dia ikut dalam perjanjian Non-Proliferation Treaty. Ya, dan Iran tadi Menlu juga sudah mengatakan bahwa kami ini adalah peserta dari Non-Proliferation Treaty, sehingga sebenarnya kami tidak punya kemampuan untuk membangun senjata nuklir. Tapi itu yang selalu dibantah oleh Israel dan Amerika Serikat, bahwa meskipun Iran anggota dari Non-Proliferation Treaty, tapi tetap Iran mengembangkan kemampuan senjata nuklirnya. Tadi Prof. sempat singgung soal Perang Dunia Ketiga ya, Prof. Apakah artinya usia konflik ini akan semakin panjang, bahkan ancaman Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata, Prof? Ya, ini akan semakin panjang, bergantung pada bagaimana Iran dan negara-negara di dunia merespon. Jadi kalau Iran, sekarang pertanyaannya adalah apakah dia akan melakukan apa yang dia janjikan, bahwa setelah diserang oleh Amerika Serikat, dia akan melakukan serangan yang lebih masif, baik itu ke Israel maupun ke Amerika Serikat. Saya tidak tahu bentuk serangannya seperti apa, tapi mereka sudah menjanjikan itu. Kalau ini diwujudkan, maka tentu akan menjadi kerepotan bagi Israel dan kemudian Amerika Serikat. Yang pasti saya lihat banyak warga negara Israel yang sekarang ini ingin keluar dari Israel karena kekhawatiran terhadap keamanan mereka, tetapi oleh pemerintah Israel ini dicegah, karena kalau misalnya mereka keluar, Israel kosong, nah nanti ini yang mudah untuk kemudian tanda kutip diduduki dan lain sebagainya oleh pihak lawan. Jadi sekali lagi ini tergantung dari respon Iran. Kedua, respon dari negara-negara. Saya sudah melihat ada beberapa negara yang mengatakan bahwa memang ini sudah tepat yang dilakukan oleh Amerika Serikat, sehingga kemampuan pengembangan senjata nuklir oleh Iran sekarang sudah dihilangkan. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Karena boleh jadi yang mengatakan tidak, kita harus ingat ketika Presiden Bush Junior masuk ke Irak, pada waktu itu alasannya adalah karena Irak membangun sistem senjata nuklirnya, yang setelah Amerika masuk dan kemudian mengadili Presiden Irak Saddam Hussein, ternyata senjata nuklir itu tidak ditemukan dan sampai hari ini juga tidak ditemukan. Jadi menjadi pertanyaan bagi
masyarakat dunia, ya, tindakan dari Amerika Serikat ketika itu. Nah, ini yang dikhawatirkan akan berulang kembali, di mana alasan adanya senjata nuklir itu hanya sebagai alasan yang tidak ada dasarnya, tetapi alasan untuk supaya Amerika Serikat bisa melakukan serangan ke Iran, seperti itu. Baik, jadi kita masih melihat bagaimana nanti respon balasan dari Iran dan juga negara-negara lain pendukung ya. Tentu kita harapkan bahwa ancaman perang dunia ketiga tidak ada ya, Prof. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.